Karena pada prinsipnya secara dasar dia akan makan 10% dari bobot badannya. Jadi ketika kita sudah mentaksir sapi 400 kg, maka pakan yang dibutuhkan sebenarnya adalah 40 kg. Oke. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah silase. Silase. Pernah dengar silase? Oke, silase ini sebenarnya hijauan. Silase ini adalah hijauan. Hijaunya dipotong-potong. Setelah dipotong-potong kemudian difermentasi. Fermentasi menggunakan apa? Menggunakan mikroba. Kira-kira kayak gitu. Kenapa difermentasi? Untuk meningkatkan nutrisinya. Gampangannya kayak gitulah. Jadi dia akan lebih meningkat nutrisinya dan akan berasa lebih enak untuk ternaknya. Itu fermentasi. Contoh fermentasi untuk manusia ya kita makan tape. Jadi kalau makan kita makan apa itu namanya, ubi kayu ya, ubi kayu secara utuh atau itu saja namanya Pak, direbus saja gitu ya, itu akan kurang enak gitu ya. Tapi ketika dijadikan tape maka akan lebih enak dan kandungan nutrisinya itu bertambah juga gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Dan biasanya untuk silase itu rumput ya, rumput-rumputan. Ya kayak tadi itu. Ada rumput gajah, Setaria Ansep gitu kan. Dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari juga di dasar bahan pakan. Kemudian kelas yang keempat adalah sumber energi. Bahan pakan sumber energi. Kenapa bisa dikatakan sebagai sumber energi? Karena dia memiliki protein kasar kurang dari 20%. Kurang dari 20% protein kasar. Jadi dalam sebuah bahan dia ada kandungan nutrisinya. Ada protein, ada energi, kemudian ada serat kasar tadi, kemudian ada Ca, kemudian ada P, C itu kalsium, P itu fosfor dan sebagainya. Ada abu gitu ya. Dari komposisi itu, dari sebuah bahan, dia protein kasarnya kurang dari 20%. Maka dia dikategorikan sebagai sumber energi. Dengan syarat dia energinya cukup. Kira-kira kayak gitu. Sumber energi yang terkandung di dalamnya cukup gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Tapi yang menjadi patokan ketika itu sumber energi atau bukan, dia adalah proteinnya. Sebenarnya itu aja. Lebih simpel kayak gitu. Kemudian yang kelima, tadi sumber energi, maka sekarang sumber protein. Tadi ada protein kasar, kemudian ada energi gitu kan, ada apa lagi ya? Mineral, ada vitamin, ada karbon, ada fosfor gitu ya, ada kalsium sorry. Maka di sini sebagai sumber protein dia PK-nya atau protein kasarnya itu lebih dari 20%. Ketika lebih dari 20% maka dia dikategorikan sebagai sumber energi. Apa saja contohnya? Dia adalah tepung ikan, tepung udang, kemudian yang ini apa ya? Yang tumbuhan. Itu yang hewani, tapi yang tumbuhan saya lupa. Nanti bisa dicari lagi lah. Tapi kira-kira kayak gitu. Yang menjadi patokan adalah protein kasarnya. Ketika protein kasar lebih dari 20%, maka dia sebagai sumber protein. Selanjutnya, yang keenam adalah sumber mineral. Sebagai sumber mineral, sebenarnya dia tentu punya Ca dan P yang tinggi, kalsium dan fosfor yang tinggi.
Contoh dari kalsium dan fosfor yang tinggi adalah tepung tulang. Jadi tulang itu digunakan juga untuk bahan pakan ternak. Oke, tepung tulang itu digunakan juga untuk bahan pakan. Kemudian ada juga kapur, batu kapur. Batu kapur juga sebagai tambahan sebenarnya untuk bahan pakannya. Dan especially terutama dia adalah untuk ternak petelur karena dia membutuhkan bahan pakan dari mineral yang tinggi. Kira-kira kayak gitu. Dan garam dapur juga termasuk dari mineral. Yang ketujuh, dia adalah sumber vitamin. Pasti kalau vitamin kita akan berbicara tentang buah-buahan. Karena paling banyak sumber vitaminnya dari situ gitu loh. Tapi yang biasa digunakan untuk ternak dia adalah minyak ikan. Jadi minyak ikan dia banyak vitaminnya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Vitamin ini dibutuhkan oleh ternak maupun manusia dalam jumlah sedikit saja. Karena sebenarnya vitamin bisa diciptakan atau dibuat di dalam tubuh sendiri. Jadi dia sebenarnya sudah ada vitamin di dalam tubuh gitu loh. Tubuh itu sudah bisa merilis vitamin, tetapi tidak cukup dari tubuh saja. Sehingga kita manusia ataupun hewan ataupun ternak juga membutuhkan sumber vitamin dari luar, yaitu dari pakannya dalam jumlah sedikit. Karena kalau terlalu banyak vitamin pun tidak baik, overdosis gitu. Biasanya mencret jadinya. Kira-kira kayak gitu. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, kelas 8 atau yang terakhir adalah aditif pakan atau bahan pakan tambahan saja. Dia sebagai bahan tambahan itu dalam jumlah sedikit dan tujuan tertentu. Jadi dia spesifik tujuannya sebagai tambahan. Contoh sebagai tambahan dia adalah antibiotik. Jadi dulu sebelum ada pelarangan gitu ya, dalam pakan ternak unggas, pedaging khususnya, dan petelur juga sama. Dia ada bahan pakan tambahan antibiotik, yaitu growth promoter. Jadi growth promoter ini sebagai pemacu pertumbuhan. Tetapi setelah 2 tahun yang lalu kalau tidak salah sudah dilakukan pemberlakuan tidak boleh ada growth promoter. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah, saya agak lupa. Tidak ada growth promoter lagi di dalam pakan. Oke. Maka antibiotik itu tidak ada untuk pertumbuhannya, tetapi hanya untuk pencegahan penyakitnya saja. Kira-kira kayak gitu. Jadi walaupun ada tambahan pakan di dalam pakan ternak, dia ketika antibiotik maka bukan untuk pertumbuhannya, bukan untuk growth promoter. Karena kita sedang mengurangi penggunaan antibiotik sebenarnya pada ternak, supaya hasil ternaknya akan lebih aman ketika dikonsumsi oleh manusia. Kira-kira kayak gitu tujuannya. Kemudian selain antibiotik, dia juga ada pewarna. Ketika warna dari pakan itu kurang baik, maka dilakukan pemberian warna gitu ya. Contoh di pakan ternak saja, ternak unggas pedaging, dia ada yang diberikan warna hijau. Mungkin sebagai indikator juga gitu. Ketika pakan starter biasanya ada yang warna hijau, banyak yang warna hijau malah. Dan herbal juga termasuk sebenarnya. Ada temulawak, ada jahe dan sebagainya. Dengan fungsinya masing-masing. Kira-kira kayak gitu. Kemudian selanjutnya, ketika kita memperhatikan konsumsi ternak, maka konsumsi ternak itu ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi konsumsi ternak. Kenapa ternak itu banyak konsumsinya, kenapa ternak itu sedikit makannya gitu. Konsumsi itu makan gitu. Sebenarnya konsumsi itu sudah ada standarnya masing-masing. Berapa makannya setiap harinya per ternaknya, kemudian jam berapa saja paling banyak makannya gitu kan. Ada. Dan secara umum begini, ternak itu akan makan 10% dari bobot badannya. 10% dari bobot badan ternaknya.
Itu adalah kebutuhannya. Secara umum kayak gitu. Jadi ketika sapi yang kita miliki adalah 400 gitu ya. 400 kilogram bobot sapinya gitu kan. Karena sapi itu kan bisa kita taksir dengan metode perhitungan lingkar dada gitu kan. Dan dihitung dengan rumus yang sudah ditentukan gitu kan. Bisa dilihat lagi di materi sebelumnya. Ketika sudah kita taksir sekitar 400 kg, maka kita harus memberikan pakan yaitu 40 kg per harinya. Jadi satu ekor sapi harus makan 40 kg. Oke, 40 kg. Dalam 40 kg tersebut ada komposisi konsentratnya, ada komposisi hijauannya. Kira-kira kayak gitu. Ada yang 80 20, ada yang 60 40 dan sebagainya. Tergantung ternaknya juga. Ketika ternak perah maka akan lebih banyak hijauannya. Yaitu 80% dari 40 kg tadi contohnya gitu kan. Itu adalah hijauan. Jadi hijauan itu sangat membantu dalam pembentukan susu. Kira-kira kayak gitu. Kemudian untuk ayam gini, untuk ternak unggas sebenarnya ada kecenderungan dia makannya kapan? Ayam itu akan makan ketika pagi hari, itu paling banyak. Kemudian sore hari sampai malam hari. Oke, malam hari sore hari sampai malam hari. Kalau pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 6 sampai jam 9 lah pagi. Kemudian setelah itu jam 9 sampai jam 3 sore mungkin ya dia akan sedikit makannya. Karena kita beriklim tropis gitu kan. Jadi cenderung panas kalau siang hari. Kemudian setelah jam 3 sore sampai jam 9 malam atau jam 10 malam, dia juga banyak makannya. Jadi strategi pemberian pakan yang baik, yang paling banyak diberikan ya di jam-jam tersebut gitu loh. Secara umum kayak gitu, dasarnya kayak gitu. Karena itu sifat alami dari ayam, kira-kira kayak gitu. Kemudian kita langsung ke faktor-faktornya seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi faktornya ada temperatur lingkungan. Oke, temperatur lingkungan. Ketika panas maka dia akan tidak banyak makan. Ketika dingin dia harusnya banyak makan. Tapi kalau kedinginan banget dia justru nggak makan. Jadi sekarang kita pada faktor-faktor dari konsumsinya. Konsumsi itu adalah makannya gitu kan. Oke, yang pertama terkait dengan temperatur lingkungan. Jadi temperatur lingkungan itu ketika lebih panas maka ayam tidak akan lebih suka makan. Dia akan lebih banyak minum. Ketika dingin maka dia akan lebih banyak makan. Kira-kira kayak gitu. Dan ketika dingin banget dia nggak makan juga karena dia akan kedinginan. Kira-kira kayak gitu. Dan yang kedua adalah palatabilitas. Palatabilitas itu apa? Palatabilitas adalah tingkat kesukaan terhadap pakannya. Jadi semakin banyak ternak yang suka, semakin tinggi, semakin banyak yang semakin laku dari pakan tersebut, maka semakin tinggi palatabilitasnya. Artinya ternak lebih suka pakan tersebut gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah status fisiologisnya. Ya, contoh saja begini. Kita masih bayi, kemudian kita masih 5 tahun, kemudian dibandingkan dengan kita sudah dewasa, maka akan berbeda kebutuhan pakannya. Akan berbeda kebutuhan makannya, Kebutuhan makannya akan berbeda. Lebih sedikit yang bayi, lebih sedikit yang balita, kemudian akan lebih banyak yang dewasa. Pun sama dengan ternak. Kayak gitu. Dan ketika dewasa, ukuran tubuhnya mungkin agak beda, dia akan lebih banyak makan yang tubuhnya besar. Karena pada prinsipnya secara dasar dia akan makan 10% dari bobot badannya. Jadi ketika kita sudah mentaksir sapi 400 kg, maka pakan yang dibutuhkan sebenarnya adalah 40 kg yang dibutuhkan untuk makan dalam satu harinya. Kira-kira kayak gitu. Jadi dia membutuhkan pakan 10% dari bobot badannya. Secara umum ternak kayak gitu. Gitu ya.
Kemudian selanjutnya kandungan nutrisi. Terkait dengan kandungan nutrisi sebenarnya ada standarnya. Ketika kecil lebih butuh nutrisi yang tinggi, tapi ketika sudah berproduksi sebenarnya tidak terlalu butuh produksi nutrisi yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa? Karena ketika kecil dia akan membentuk sel-sel, dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel, dibutuhkan untuk perkembangan sel-sel yang lebih cepat. Maka nutrisi cenderung akan lebih tinggi daripada ternak yang sudah dewasa. Secara umum kayak gitu. Maka kita tahu di sapi ada kolostrum. Kolostrum itu adalah susu yang dikeluarkan oleh sapi di awal-awal gitu kan. Dia nutrisinya sangat luar biasa dan mengandung antibodi juga. Jadi di situ ada maternal antibody untuk kekebalan tubuh anaknya, kira-kira kayak gitu. Dan nutrisinya lebih tinggi daripada susu yang biasa. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima ya. Yang kelima adalah bentuk pakannya. Ya, jadi tingkat konsumsi itu juga terpengaruh oleh bentuk pakannya. Biasanya ternak secara umum lebih suka pada bentuk pakan yang lebih besar. Contoh pada ayam, dia akan lebih memilih biji-bijian daripada yang halus. Contohnya kayak gitu. Tapi tidak semuanya kayak gitu, tergantung umurnya juga. Ketika umurnya masih kecil, dia akan cenderung lebih memilih pada yang lebih halus. Makanya pakan untuk yang ternak yang kecil dia lebih halus daripada ternak yang dewasa. Jadi semakin dewasa dia tambah besar putirannya, kemudian paling dewasa dia akan berbentuk pelet. Pelet itu silinder yang agak memanjang, kira-kira kayak gitu. Dan ketika kecil dia sebagian tepung dan sebagian pecahan dari pelet, kira-kira kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan produksi ya, tergantung tujuan produksi konsumsi itu. Ketika untuk petelur, ternak petelur ya restricted gitu ya, atau pembatasan. Tapi ketika ya untuk pedaging, untuk menghasilkan daging, maka dia akan lebih banyak pakannya karena dia unlimited, dia ad libitum gitu ya. Ketika mau habis dikasih lagi, ketika mau habis dikasih lagi, itu adalah ad libitum. Jadi tidak ada tempat makan kosong. Prinsipnya di situ. Selalu tersedia. Pakannya selalu tersedia, itu adalah ad libitum. Tapi kalau dijatah maka dia restricted feeding. Oke, restricted feeding itu adalah pakan yang dijatah, biasanya untuk ternak petelur. Kenapa dijatah? Karena ternak tersebut diperuntukkan untuk bukan untuk pembentukan ataupun pengembangan badannya, tapi untuk produksinya. Sehingga diperlukan standar pakan yang diberikan supaya fokus pada produksinya, kira-kira kayak gitu. Ya mungkin itu saja. Kemudian untuk frekuensi ya, satu lagi frekuensi pemberian pakan. Ya sebenarnya menyesuaikan tadi, tetapi akan lebih baik kita tahu dulu kecenderungan ternak itu makan di jam berapa saja. Ternak ayam itu cenderung makan ketika di jam pagi hari, sore hari, dan malam hari. Paginya jam berapa? Yaitu jam 6 sampai jam 9 pagi. Kemudian sore harinya mungkin jam 4 sampai jam 6 sampai jam 10 malam gitu ya. Ketika lewat jam 10 malam mungkin sudah agak dingin bang, dan agak dingin lagi, dan puncak dinginnya itu adalah ketika subuh sebenarnya. Maka di situ tidak terlalu banyak yang makan. Ketika dingin banget nggak terlalu banyak makan, dan ketika panas setelah jam 10 sampai jam 4 sore dia juga nggak banyak makan, kira-kira kayak gitu. Maka kembali lagi pada faktor yang pertama gitu, temperatur gitu. Tapi itu kecenderungannya sih. Jadi ketika kita memberikan pakan sebaiknya di pagi hari, kemudian sore hari. Oke, kira-kira kayak gitu saja. Untuk lebih detailnya sebenarnya akan lebih pas ketika berada di pembelajaran dasar pakan ternak. Dan untuk saya mungkin sampai situ saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses selalu. Salam cinta dari Ujung Kandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.